Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya memulai presentasi dengan tema keberadaan ISIS di dunia, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Riyahan Salsabil Putra dengan NPM 2010.068 dari kelas B. Saya lahir dan tinggal di Kabupaten Purwakarta, lalu tanggal kelahiran saya yaitu tanggal 11 Desember tahun 2002. Dan hobi saya yaitu bermain game. Baiklah, langsung saja kita mulai presentasinya. ISIS atau Islamic State of Iraq and Suriah adalah organisasi gerilyawan Islam Irak dan Suriah yang menggunakan berbagai cara untuk mendirikan negara baru di wilayah Irak dan Suriah. Organisasi ini ingin mengekspansi kekuasaan ke seluruh dunia, membawa hukum syariah dengan cara berjihad. Sebelumnya, organisasi ini terdiri dari negara Irak saja, tapi ketika Suriah sedang mengalami peperangan, akhirnya ikut dalam ISI atau Islamic State of Iraq. Setelah itu, namanya bertambah menjadi ISIS, Islamic State of Iraq and Suriah. Jika ditarik mundur, ISIS dulunya merupakan organisasi Al-Qaeda Irak, yang kemudian mengganti namanya menjadi ISIS. Awal mulanya, Al-Qaeda sendiri hanya merupakan sekelompok pasukan kecil yang didirikan oleh Osama bin Laden untuk melindungi Afghanistan dari serangan Uni Soviet. Al-Qaeda sendiri pada awalnya didanai oleh Kerajaan Saudi Arabia dan Amerika Serikat. Lalu setelah misinya melindungi Afghanistan telah berhasil, Al-Qaeda tetap hidup dan terus berjalan. Ironisnya, Al-Qaeda ini kemudian menyatakan perang kepada teman lamanya sendiri, yaitu Amerika Serikat. Singkat kata, meski Amerika Serikat sukses menyerang Afghanistan, tetapi Al-Qaeda telah lebih dulu menyebarluaskan pengaruhnya ke negara-negara lain, termasuk Suriah dan Irak. Kemudian saat Amerika sedang menyerang Irak, dalam rangka menjatuhkan pemerintahan Saddam Hussein, Al-Qaeda Irak yang merupakan cikal bakal dari ISIS ini ikut bertempur melawan tentara Amerika Serikat, meskipun pada akhirnya mereka kalah dan kemudian memutuskan menyeberang ke negara tetangga, yaitu Suriah. Kemudian di Suriah, Al-Qaeda Irak tidak bisa berteman baik dengan Al-Qaeda Suriah, hingga akhirnya Al-Qaeda Irak ini berganti nama menjadi ISIS. Semenjak itu, berniat untuk mendirikan negara baru di Suriah dan Irak. ISIS tentunya sudah termasuk dalam kategori kelompok terorisme, karena ISIS seringkali menyebar rasa resah atau takut terhadap semua orang dan seringkali membunuh orang yang tak bersalah. Terorisme bukanlah bagian dari Islam dan ajaran yang disuruhkan oleh Allah. Berikut adalah dalil yang berkaitan dengan pandangan Islam untuk melawan terorisme yang tercantum dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 32, yang artinya, oleh karena itu, kami tetapkan suatu hukum bagi Bani Israel bahwa barang siapa yang membunuh seorang manusia bukan karena orang itu membunuh orang lain atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Begitu pula dalam hadis Rasul, jauhilah 7 hal yang menghancurkan. Yang pertama, berbuat syirik kepada Allah, lalu sihir, lalu membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan alasan yang benar. Selanjutnya memakan harta riba, memakan harta anak yatim, melarikan diri saat berkecamuknya perang melawan musuh, dan menuduh berbuat mesum atas wanita mukminah. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Lalu menurut orang ulama besar, Suriah Syekh Aden Al-Afyuni mengungkapkan bahwa gerakan ISIS ini tidak mencerminkan ajaran Islam seperti diajarkan Nabi Muhammad SAW, karena kelompok teroris itu mengedepankan kekerasan. Menurut ketentuan pasal 23D Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan, di mana dinyatakan bahwa status kewarganegaraan Indonesia dapat dicabut apabila seseorang bergabung dengan dinas tentara asing. Selain itu, ketentuan pasal 23F juga menyatakan bahwa kewarganegaraan dapat dicabut apabila seseorang menyatakan sumpah setia terhadap suatu negara asing atau bagian dari negara asing tersebut. Dari semua penjelasan yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan, yaitu yang pertama, ISIS menanamkan bahwa Islam adalah ideologi yang sangat berbahaya bagi dunia dan penduduknya. Hal tersebut dapat menyebabkan runtuhnya perdamaian dunia. Yang kedua, kebanyakan anggota ISIS tidak paham betul tentang ajaran Islam, karena dalam ajaran Islam tentunya tidak mengajarkan hal-hal yang dilakukan oleh ISIS, serta Islam merupakan agama yang rahmatan lil alamin. Dengan melihat permasalahan-permasalahan yang sudah saya jelaskan, agar dunia ini menjadi lebih baik lagi, maka menurut argumen saya, dapat dilakukan adalah semua bangsa bersatu melawan ISIS untuk memusnahkan kelompok tersebut agar Islam tidak dipandang buruk oleh negara lain.
dan jangan mudah terpengaruh serta terprovokasi oleh kelompok ISIS. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata atau pembahasannya kurang jelas, dan terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.